Dan seperti apa update proses evakuasi korban runtuhnya musola Pondok Pesantren Al-Hozini? Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Kanza Tamarindora di sana. Kanza, selamat pagi. Bagaimana dengan korban-korban yang masih tertimbun reruntuhan musola? Apakah pagi ini Anda mendapatkan informasi bagaimana proses evakuasi berlanjut, Kanza? Berdasarkan siaran pers yang disampaikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana sekitar Selasa malam kemarin atau hingga Selasa malam kemarin, setidaknya sudah terdapat 100 orang yang terdampak dalam kejadian runtuhnya sebuah bangunan di Pondok Pesantren Al-Hozini di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, dari jumlah itu 27 orang diantaranya masih menjalani rawat inap di sejumlah rumah sakit, sementara 70 orang telah diperbolehkan pulang dan 3 orang dinyatakan telah meninggal dunia. Nah, meskipun sudah terdapat 100 orang yang dinyatakan menjadi korban, tapi sampai sekarang atau hari ini proses evakuasi masih terus dilakukan. Dan kemarin Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya Nanang Sigit menyatakan bahwa diduga masih terdapat sejumlah korban yang hidup dan bertahan di balik reruntuhan. Karena itu proses evakuasi masih dilangsungkan atau dilanjutkan sampai sekarang. Nah, kenapa dikatakan diduga masih ada sejumlah korban yang masih hidup? Pasalnya kemarin para petugas dari tim SAR gabungan ini telah melakukan komunikasi secara verbal dengan sejumlah korban yang ada di balik reruntuhan, kemudian memberikan atau mengirimkan bantuan oksigen serta logistik berupa minuman dan makanan. Kemudian akan mendahulukan evakuasi untuk korban yang diduga masih hidup, kemudian baru melakukan evakuasi untuk korban yang dinyatakan sudah meninggal dunia. Nah, sebenarnya untuk peralatan ini juga sudah disiapkan, misalnya adalah peralatan berat ya, tapi statusnya masih siaga dan belum digunakan sampai sekarang karena dengan adanya dugaan korban yang masih hidup di balik reruntuhan itu, maka jika digunakan alat berat akan menyebabkan getaran yang kemudian akan mempengaruhi gerakan dari reruntuhan itu dan kemudian akan berdampak pada korban yang diduga masih bertahan atau masih hidup di balik reruntuhan itu. Sementara untuk lokasi sekarang saya melaporkan, ini saya berada di posko BNPB atau posko BPBD Jawa Timur ya lebih tepatnya, dan di lokasi ini masih terdapat sejumlah keluarga korban yang masih menantikan dengan kecemasan terkait kejelasan dari anggota keluarga mereka yang sampai sekarang masih belum ditemukan. Jadi mereka setidaknya sudah tidur di area ini sekitar 3 hari 2 malam setidaknya sejak kejadian. Kemudian sampai sekarang ini mereka masih menunggu kejelasan dari anggota keluarga mereka yang masih belum ditemukan, dan mereka sudah melaporkan kepada petugas, kemudian juga kepada Bidokes Polda Jatim, dan kemarin juga dinyatakan oleh Bidokes Polda Jatim setidaknya sudah terdapat 62 laporan orang hilang, dan hari ini nanti akan diperbarui lagi apakah jumlah itu terus bertambah. Dan kemarin saya bertanya kepada sejumlah keluarga korban yang menyatakan sebelumnya mereka sudah mendatangi sejumlah rumah sakit yang ada di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, tapi tidak mendapatkan nama anggota keluarga mereka sehingga mereka langsung mendatangi lokasi Pondok Pesantren Al-Hozini untuk melaporkan dan sambil menunggu kejelasan dari anggota keluarga mereka yang masih belum ditemukan. Nah, kenapa kemudian proses evakuasi ini berlangsung selama 3 hari, setidaknya terhitung mulai kejadian sampai hari ini, dikarenakan terdapat kendala utama yang didapati oleh tim SAR gabungan dalam proses evakuasi adalah kondisi struktur bangunan yang rapuh serta timbunan material beton yang menyulitkan pergerakan tim. Meskipun mendapati kesulitan tersebut, tapi tim SAR gabungan masih terus berupaya melakukan evakuasi dengan membuat lubang, kemudian berupaya untuk masuk dan melakukan operasi penyelamatan. Nah, sebenarnya tadi Kepala BNPB maupun Kepala Basarnas ini juga dilaporkan sudah melakukan peninjauan ke lokasi reruntuhan, kemudian sekarang tengah melakukan rapat bersama sejumlah pihak. Tadi juga saya melihat ada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, juga pihak lainnya, dan
dijadwalkan juga akan melakukan konferensi pers tepat di belakang saya ini. Jadi nanti kemungkinan akan ada paparan terbaru terkait update evakuasi korban. Kemudian juga yang perlu diberikan kepastian adalah terkait jumlah korban yang berhasil dievakuasi, karena sebelum saya melaporkan ini beberapa pihak menyebutkan ada 100 korban reruntuhan. Kemudian kemarin dikoreksi atau bertambah menjadi 102, sementara hari ini rilis yang disampaikan oleh BNPB ini menjadi 100. Nah, ini yang kemudian masih menyulitkan kami para jurnalis untuk mendapatkan data yang valid, dan kami masih menunggu nanti kepastian terkait update atau perbaruan informasi dari paparan yang sesaat lagi mungkin akan disampaikan oleh Kepala BNPB dan Kepala Basarnas. Lia. Terima kasih Kanza Tamarindola melaporkan terkait dengan proses evakuasi korban dari musola yang runtuh dari Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat pagi Kanza.